Kita mau teduhkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Benar Tuhan, ketika telinga kami mendengar firman ya Bapa, biarlah firman-Mu itu yang boleh mengubahkan hati kami Tuhan. Ketika telinga kami mendengar firman Tuhan, biar iman percaya kami kepadamu Tuhan semakin teguh, semakin kuat ya Bapa. Bapa Engkau setia, Bapa Kau setia, tiada seperti-Mu Tuhan. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu, kerinduanku tinggikan-Mu Tuhan, tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu, ubah hatiku, ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan, biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi ya Tuhan seperti-Mu. Bapa Engkau setia, Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu, kerinduanku, kerinduanku tinggikan-Mu Tuhan, tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam, ubah hatiku, ubah hatiku seperti hati setulus salib-Mu, ya Tuhan-Mu, kasih-Mu Tuhan, biar mataku seperti mata, pancarkan kasih-Mu, kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Kita mau katakan, Bapa Engkau setia Tuhan, Bapa Kau setia, takkan
seputih hatimu. Setulus salibmu ya Tuhan. Setulus salibmu. Yes Tuhan. Kasih-Mu. Tanpa motivasi apapun, kami mau menyembah Engkau ya Bapa. Hanya mau menyenangkan-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau yang menjamah setiap hati kami Tuhan, Kau yang melawat setiap kami Bapa, Kau yang ubahkan hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, benar Tuhan, ubah setiap hati kami Tuhan. Hati yang berbatu-batu Tuhan bersihkan Bapa. Hati yang tidak baik Tuhan bersihkan, Tuhan murnikan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kehendak Tuhan, keinginan Tuhan, supaya kami Tuhan serupa segambar dengan Engkau Tuhan. Supaya benar Tuhan, gerejamu Tuhan, umatmu menjadi gambaranmu di muka bumi ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, sempurnakan terus kami gerejamu. Nyatakan terus apa yang menjadi isi hatimu. Perbaharui terus kami Tuhan, di dalam rohmu Tuhan. Berkati kami pada sore hari ini Tuhan. Berbicara kepada kami pada sore hari ini. Berkata-kata kepada kami pada sore hari ini. Berkati setiap umat Tuhan
yang ada beribadah secara online, yang ada di rumah-rumah, maupun yang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Nyatakan apa yang menjadi isi hatimu. Ya Tuhan. Segala kemuliaan, segala hormat bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yes, God. Berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat sore jemaat Tuhan. Cek. Selamat sore jemaat Tuhan. Oke, kurang bersemangat. Selamat sore jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu. Oke, cukup panas ya cuacanya, sehingga mungkin membuat kita harus berkipas-kipas, keringatan ya. Mungkin tadi juga berangkat ke sini begitu panas, sampai di sini cuacanya juga cukup panas. Tapi saya percaya bahwa setiap orang yang hadir di tempat ini pada sore hari ini adalah orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Amin. Orang-orang yang rindu mengalami Tuhan, orang-orang yang rindu mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ya, beberapa waktu yang lalu saya mendengar satu kebenaran firman Tuhan tentang Simon. Ya, di dalam Lukas 5 kalau saya nggak salah. Ya, Simon pada waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus, setelah Tuhan Yesus berkhotbah, dia naik ke perahu Simon dan dia memanggil Simon. Simon, mari kita kembali ke danau untuk menangkap ikan. Pada waktu itu mungkin Simon mengalami satu kekesalan, karena dikatakan di firman Tuhan, sudah semalam malam dia tidak mendapatkan apa-apa waktu dia menangkap ikan. Ini orang ini sepertinya aneh. Ngajak lagi malam tadi sudah lembur ya. Sudah semalam malam saya menangkap ikan tapi tidak dapat. Ya. Tapi apa yang saya melihat di firman Tuhan respon pada Simon. Dia tidak menyampaikan sesuatu yang tidak baik, tapi dia katakan setelah dia mendengar khotbah daripada Tuhan Yesus, dia katakan karena engkau yang mengatakan, karena engkau yang memerintahkan, maka aku akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dan apa yang kita lihat setelah Simon berjalan dengan Tuhan Yesus, ada mujizat, ada keajaiban yang terjadi saat dia menebar jalannya. Sering sekali mungkin Bapak Ibu hari-hari ini, mungkin doa-doa kita mulai kita melihat, mungkin datang beribadah pun sepertinya nanti tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan menjalani kehidupan ini sepertinya kita sudah merasa flat saja. Rasanya lelah, kehidupan saya seperti ini saja. Tapi kita mau belajar apa yang respon daripada Simon. Dia katakan karena engkau yang mengatakan, karena Yesus yang mengatakan, maka dia mau pergi bersama-sama dengan Yesus untuk menangkap ikan. Dan terjadilah mujizat Tuhan di sana. Dan kita rindu percaya bahwa mujizat Tuhan boleh kita alami hari lepas hari dalam kehidupan kita. Amin. Ada mujizat Tuhan dalam studi kita, ada mujizat Tuhan dalam rumah tangga kita, ada mujizat Tuhan dalam usaha kita, ada mujizat Tuhan dalam segala sesuatu. Karena kita percaya bahwa kita sedang mengikut Tuhan, kita sedang melakukan perintah Tuhan yang berikan perintah kepada kita. Amin. Semua orang di tempat ini antusias, amin. Sebelum saya menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, saya membagikan apa yang kami alami bersama-sama dengan keluarga. Sudah hampir 2 bulan saya mengantar istri saya pergi ke tempat dia bekerja. Dan saya menghitung ya, kalau pada waktu banjir pada waktu itu saya harus mutar lewat Pal 17. Saya hitung-hitung waktu saya sampai di tempat dia bekerja sekitar 35 kilo. Dan saya harus balik lagi ke rumah, berarti 70 kilo saya harus capai. Dan saya jemput lagi dia, berarti sekitar 140 kilo saya harus jalani hari lepas hari. Dan pada waktu itu saya melihat bahwa muncul dalam pemikiran saya, apakah sampai pensiun nanti istri saya ada di tempat ini. Dan kami bawa perkara kami kepada Tuhan. Dan kami serukan bahwa kami adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi gambaran Tuhan,
untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan ke sana setelah selesai banjir saya juga melewati jalur yang Martapura, karena sehabis banjir jalannya tidak terlalu bagus, ya. Dan sampai satu ketika saya melihat bunyi mobil saya kok ngek. Ini mobil baru tapi kok sudah bunyi ngek-ngok gitu ya. Nah, saya pikir apakah seperti ini? Karena setiap hari saya harus melewati jalan-jalan yang rusak, ya. Dan kami bawa perkara ini. Singkat cerita, pada waktu buka bersama istri saya dengan mantan kepala puskesmasnya dulu, dia bercerita bahwa ada kebutuhan dokter tempat yang lebih dekat, tepatnya di Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Saya bilang kita bawa perkara kita kepada Tuhan. Dan saya bilang bahwa tidak selamanya istri saya harus ada di sampai pensiun, mungkin sampai usia dia 60 tahun mungkin, 58 tahun mungkin dia ada di sana. Tapi saya bilang tidak Tuhan. Kami harus, bukan berarti kami tidak mengasihi suku Banjar, tapi kami sangat mengasihi dan kami mau lebih lagi melihat sesuatu yang luar biasa. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudariku, secara luar biasa kami melihat istri saya diingatkan Tuhan tentang Yusuf. Bagaimana Yusuf waktu dia ada di dalam penjara dan dia bertemu dengan juru minum. Dan pada waktu itu juru minum bermimpi dan dia bercerita kepada Yusuf, apa yang menjadi mimpi saya. Dan dia Yusuf menyampaikan kepada juru minum itu arti daripada mimpinya. Sehingga waktu juru minum kembali ke istana, dia bercerita kepada Raja Firaun bahwa ada seseorang yang memiliki hikmat yang luar biasa, yang boleh menceritakan tentang mimpi. Dan kami melihat hal yang sama boleh Tuhan kerjakan dalam keluarga kami. Kepala puskesmas daripada istri saya hari ini dia bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Dan dia menceritakan kepada kabid di sana bahwa saya mengenal ada seorang dokter yang tepat untuk menempati tempat ini. Dan puji Tuhan pada waktu itu istri saya langsung ditelepon oleh kasihnya. Dia sampaikan, Bu, berkenankah untuk ditempatkan di Dinas Kabupaten Banjar. Kami sangat bersyukur. Berarti ada waktu saya ngantar nanti tidak terlalu lama lagi saya ke sana. Saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara-saudariku, bahwa setiap kita anak-anak Tuhan adalah biji matanya Tuhan. Orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Dan Tuhan mau setiap kita menyatakan kebesaran, menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan kami bersyukur ada hal-hal yang luar biasa yang boleh Tuhan kerjakan dalam kehidupan keluarga kami, ya. Dan saya percaya juga ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan atas setiap kondisi-kondisi keluarga, kehidupan, kuliah, sekolah daripada anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Saya percaya bahwa ada hal-hal yang luar biasa saat kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, ya. Itu yang kami alami di dalam kehidupan keluarga kami. Baik Bapak Ibu Saudara-saudariku, ya. Hari ini kita mau belajar tentang orang Kristen adalah surat Kristus yang terbuka. Mungkin bukan suatu yang baru buat kita semuanya, tapi mungkin mulai dari kecil kita sudah mendengar bagaimana setiap kita orang-orang Kristen adalah surat Kristus. Saya lebih tertarik sebenarnya orang percaya menjadi surat Kristus yang terbuka. Hari-hari ini kita melihat bagaimana orang-orang percaya, orang-orang yang notabene dia menjadi seorang Kristen, kita melihat tidak mencerminkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Yang seharusnya dia boleh menjadi terang di sana, yang seharusnya dia boleh menjadi tanda ajaibnya Tuhan. Tapi apa yang kita lihat hari-hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, anak-anak Tuhan sama juga dengan orang-orang dunia, ya. Mereka ada di tempat-tempat strategis mungkin di pemerintahan, melakukan juga hal-hal yang curang sama seperti orang-orang pada umumnya.
Dan kita melihat mereka pada titik-titik puncak karir mereka, mungkin mereka di sana mengalami suatu keterpurukan yang luar biasa. Dan kita melihat bagaimana miris sekali. Saya sebagai seorang melayani di profesi, saya menangkap bahwa kalau seandainya orang ini tadi ikut dalam komsel profesi, mungkin setiap minggu diingatkan bahwa pekerjaan kita adalah pelayanan kita. Mungkin ada Roh Kudus yang mengingatkan bahwa tidak melakukan hal-hal yang curang dalam pekerjaan dia. Baik itu di dalam studi kita juga seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudariku. Malam tadi saya membagikan bagaimana dari Yesaya 42 di dalam persekutuan doa kita, bahwa Tuhan memanggil setiap kita untuk maksud penyelamatan. Kita sebagai seorang pelajar, kita sebagai seorang mahasiswa, kita sebagai seorang ibu rumah tangga, kita sebagai seorang karyawan. Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa Dia memanggil dan menaruh rohnya atas setiap kita dengan satu tujuan adalah maksud penyelamatan. Dia tidak sedang menetapkan kita di kampus kita atau mungkin di tempat kita bekerja sekalipun untuk hanya untuk mungkin menjadi orang yang paling pintar di sana atau mungkin menjadi orang yang paling berhasil di sana. Tapi ada tujuan Tuhan yang mulia, bagaimana Dia menebus setiap kita, menaruh rohnya atas setiap kita dengan satu tujuan adalah maksud penyelamatan. Karena Tuhan Yesus turun ke dunia ini, apa tujuannya adalah mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Itulah tujuan daripada Tuhan Yesus, Dia datang ke muka bumi ini. Dan Dia mau seluruh pengikut-pengikutnya, orang-orang percaya, orang-orang yang mengatakan bahwa Kristen berbicara adalah pengikut Kristus. Dia mau supaya seluruh pengikut-pengikut Kristus sama seperti apa yang Kristus kerjakan 2000 tahun yang lalu di muka bumi ini, yaitu mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Ya. Nah, kita mau belajar sama-sama, Bapak Ibu Saudara-saudariku. Orang Kristen adalah surat Kristus yang terbuka. Sering sekali mungkin kita mulai dari masa kecil, saya nggak tahu mungkin hari ini tidak terlalu familiar tentang surat. Saya dulu waktu saya SMP, jadi tiba-tiba kakak saya kuliah di Bandung, saya tinggal di Medan. Jadi kalau ada surat, itu saya senang sekali. Begitu ada surat buat Philip dari kakaknya dari Bandung, saya begitu bersuka cita, begitu senang sekali menerima. Wah, langkahnya mungkin tambah senang, karena saya melihat ada suatu berita. Karena mungkin pada zaman-zaman dulu kita harus nelpon juga mahal, tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kita video call sudah bisa ya. Tahun-tahun itu adalah sekitar tahun 90-an ya. Mungkin orang-orang yang lahir di bawah tahun 90-an mungkin mengalami hal yang sama seperti yang saya alami juga ya. Dan melihat bagaimana kalau seandainya datang surat, itu begitu senang. Dan saya bawa, terus saya ceritakan, saya bacakan ke ibu saya. Diceritakan apa yang ditulis oleh kakak-kakak saya. Dia sampaikan kondisi dia bahwa mereka baik-baik saja di Bandung, dan kami sangat bersuka cita ya. Nah, saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara-saudariku, surat berbicara tentang kalau kita mendengar sebuah surat, baik itu surat dari keluarga, baik itu surat cinta ya, baik itu mungkin surat yang macam-macam ya. Kita melihat bahwa yang pertama saya tulis di sini ada pesan, gagasan, pemikiran yang mau disampaikan oleh penulisnya. Ada pesan, pemikiran, gagasan yang mau disampaikan oleh penulisnya, berbicara tentang surat. Terus sesuatu yang dapat dilihat dan dibaca. Yang ketiga adalah isi surat untuk dilakukan atau ditanggapi oleh penerimanya. Ya, saya mau sampaikan bahwa firman Tuhan katakan dari 2 Korintus 3 ayat 3 sampai dengan ayat yang 2 Korintus 3 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Ya, firman Tuhan Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Korintus. Dikatakan, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis di dalam hati kami dan dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Korintus bahwa jemaat di Korintus adalah surat pujian kepada Rasul Paulus
yang dapat dilihat oleh semua orang. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan menyampaikan kepada setiap kita, ada jemaat Tuhan yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah-rumah. Kita adalah surat Kristus. Kita adalah gambaran Kristus. Kita adalah cerminan Kristus yang bisa dilihat oleh setiap orang yang ada di sekitar kita. Dikatakan dapat dibaca oleh semua orang. Ayat yang ketiga, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loloh batu, melainkan pada loloh daging, yaitu di dalam hati manusia. Kita adalah surat-surat Kristus. Bisa ditangkap ya, Bapak Ibu Saudara-saudariku. Kita adalah surat-surat Kristus, ya. Surat tadi kalau seandainya ada surat dari keluarga kita, ada surat dari pacar kita, itu ditulis dengan tinta-tinta di dalam kertas. Tapi kita adalah surat Kristus ditulis oleh Roh Allah. Hari lepas hari kita ditulis oleh Roh Allah untuk dilihat oleh banyak orang. Mungkin ya, contoh Afrija mungkin waktu dia pertama sekali masuk ke kampus Unlam, mungkin kondisinya masih seorang yang suka marah atau mungkin suka tersinggung, ya. Tapi setelah dia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dia secara pribadi, dia datang ke kampus dengan penuh antusias. Dia datang ke kampus dengan penuh senyuman. Dia datang ke kampus dengan penuh menyapa setiap orang. Kalau tadi mungkin dia masuk ke kelas awal-awal, dia masuk, ya duduk, dengarkan dosen. Tapi begitu dia mengalami Kristus, dia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dia secara pribadi, dia datang ke ruang kelas dan dia sapa teman-temannya, dia ngobrol mungkin sebentar sebelum mulai kuliah, dan dia sapa dosennya. Dia berikan senyum yang terbaik kepada dosennya mungkin. Kenapa? Karena kita adalah surat Kristus. Saya percaya bahwa Tuhan mengubahkan seluruh kehidupan kita, ya. Yang tadinya kita seorang yang pemarah, yang tadinya kita seorang yang suka pendendam, yang tadinya kita suka cuek dengan masalah orang lain. Tapi setelah kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, Tuhan mulai mengubahkan seluruh kehidupan kita. Sehingga kehadiran kita di lingkungan membuat suatu suasana yang luar biasa, ya. Saya melihat kemarin waktu istri saya menyampaikan kepada teman-temannya bahwa dia ditawarin untuk pindah ke dinas. Saya melihat ada beberapa reaksinya yang tidak baik. Ada yang sampai seorang temannya dia sampaikan, aku tidak mau ngomong sama Bu Nana karena merasa begitu kehilangan sekali. Berarti apa yang dibangun oleh istri saya mungkin selama ini waktu dia di puskesmas, dia benar-benar menjadi berkat di sana. Dia tidak hitung-hitungan, dia suka memberi, dia suka memperhatikan orang-orang, ya. Bahkan waktu saya antar jemput istri saya juga ke tempat dia bekerja, saya belajar untuk ngobrol dengan orang-orang, semua orang yang ada di sana. Baik dia office boy, baik dia seorang driver, baik dia apapun juga. Saya percaya bahwa saya tanamkan dalam diri saya adalah suratan Kristus untuk menjadi berkat buat orang-orang ini. Saya tidak tahu seperti apa cara Tuhan, saya tidak tahu bagaimana nanti, tapi saya mau supaya mereka melihat bahwa kami adalah orang-orang yang mengasihi mereka. Dan saya membangun komunikasi, saya memperhatikan, mungkin tidak semua orang yang melakukan itu kepada dia. Dan banyak hal-hal yang disampaikan positif, ya. Saya berusaha sampai di sana, saya langsung turun dari mobil, saya duduk di sana, saya ajak ngobrol dengan orang-orang yang ada di sana. Saya tidak mau diam di mobil dan menikmati AC mobil, nanti kalau istri saya keluar saya datang. Saya tidak mau seperti itu. Tapi saya tahu bahwa saya adalah suratan Kristus yang terbuka bagi semua orang. Ya. Ada hal yang lain juga, Bapak Ibu Saudara-saudariku.
2 minggu ini saya lagi ngecat di rumah, ya, ngecat terus karena tetangga-tetangga saya pas lebaran tadi sudah ngecat semua. Dan rumah kami paling kusam juga saya lihat pada itu. Istri saya sudah selalu ngomong ke saya, "Pak, cat pang rumah kita, cat Pak." "Iya, nanti." Saya pikir saya sudah banyak juga, ya. Dan saya mau supaya kami tidak menjadi batu sandungan juga di sana. Ya sudah mah kita ini kebetulan keluarga kami punya ini ya, punya peninggalan orang tua, terus dia kirimlah sewanya pada waktu itu. Terus ya sudah mah kita dapat ada dana, saya beli cat langsung ke toko cat. Terus saya mulailah ngecat, dan saya melihat bagus juga ya hasil pian, kata anak-anak saya, terus kata istri saya, sekalipun mungkin kualitasnya ya 75% lah dari Pak Dedi mungkin ya, karena saya bukan seorang tukang bangunan ya. Terus tapi saya senang, dan pada waktu itu Dedi juga sampaikan waktu dia main ke rumah kami, kayaknya udah lama nih nggak dicat rumahnya Bang, katanya. Iya sih, sudah lama, saya bilang. Terus singkat cerita saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara-saudariku, bahwa di tempat kita tinggal, kita pun menjadi suratan Kristus di sana. Kita dilihat oleh orang lain. Jangan sampai kita ada di tengah-tengah lingkungan masyarakat, rumput sudah sepinggang kita, mungkin kita santai saja, bolak-balik datang ke rumah, kita melihat mungkin tidak disampaikan oleh tetangga kita, tapi mungkin mereka sudah melihat tidak enak, melihat apa yang ada di dalam rumah kita. Kok nyaman sekali orang ini ya, seperti ini. Bahkan mungkin kita datang ke rumah ya, kita tinggal bersama-sama dengan keluarga kita. Bisa jadi mungkin baju kita itu seminggu sekali mungkin kita cuci, tumpuk di situ, sehingga bau di dalam rumah itu sudah bau yang tidak sedap. Bisa jadi sudah ditumpuk, ini saya pakai lagi hari ini karena jas ini harus dipakai lagi, ambil lagi, pakai lagi, sehingga waktu kita datang ke kampus ada aroma-aroma yang tidak sedap. Wah, ini kayak bau keringat nih, bau bekas hujan, bau apek gitu ya. Nah, ternyata kita ada di sana, ya, kita yang membuat itu. Tuhan mau dari hal-hal kecil, Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita boleh menjadi suratan Injil yang terbuka. Ya, mulai dari mungkin tinggal bersama-sama dengan teman-teman dalam tempat kontrakan, ya, cuek saja kita datang ke rumah, tidak peduli apakah rumah itu kotor atau seperti apa, tinggal sana tidur, ya, tidak peduli seperti apa. Ada orang-orang mungkin mulai risih dengan sikap kita. Apakah itu dikatakan orang yang mengikut Kristus? Apakah itu orang yang dibilang bahwa mereka di pelayanan begitu luar biasa, tapi di rumah tidak menjadi berkat? Bahkan mungkin di tengah-tengah keluarga kita tidak pernah peduli, mungkin kalau seandainya piring kotor kita tidak peduli. Bagaimana orang tua kita mau percaya, mau mengikut Kristus sungguh-sungguh? Karena dia tidak melihat ada suatu perubahan terjadi dalam kehidupan kita. Sama saja, sebelum kita bertobat, sama saja. Jadi kehidupan kita sama, tidak mencerminkan, tidak ada perubahan sedikit pun. Yang tadinya malas nyuci baju, yang tadinya malas nyuci piring, sampai sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, tetap sama. Bahkan senang mungkin di tempat-tempat yang kotor, ya, tempat yang tidak baik, senang, merasa biasa. Ya, Tuhan mau ada suatu perubahan karena kita adalah yang dapat dibaca. Kehidupan kita adalah dilihat semua orang, Bapak Ibu Saudara-saudariku. Orang melihat semua apa yang kita lakukan. Bahkan mulai dari hal-hal kecil, apalagi mungkin di kosan kita, ada orang-orang yang tidak percaya mungkin. Mereka sangat melihat. Mereka melihat bagaimana kehidupan kita. Apakah kehidupan kita mungkin lebih parah, bahkan lebih buruk daripada yang mereka ini. Sehingga apa perbedaannya orang percaya dengan orang yang tidak percaya? Datang ke kampus mungkin kita cuek-cuek aja, tidak pernah nyapa orang. Saya kan datang ke sini untuk belajar, nggak peduli mau orang lain seperti apa, mau jungkir balik kah, mau seperti apa, tidak peduli. Apakah seperti itu surat Kristus yang terbuka? Saya rasa tidak.
Pasti kalau seandainya tadi dikatakan bahwa kita ditulis oleh Roh Allah di dalam hari lepas hari, pasti ada perubahan demi perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada pembaharuan-pembaharuan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Yang tadinya kita seorang pemalas, saya percaya akan diubahkan menjadi orang yang rajin. Ya. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara-saudariku, saya mau sampaikan dari 2 Korintus 3 ayat 18. Dikatakan hidup kita adalah cerminan Allah. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarannya. Bahwa setiap kita Tuhan mau mengubah setiap kita. Seperti apa yang kita nyanyikan tadi. Ubah hatiku seperti hatimu. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan terlebih rindu untuk mengubah setiap kita. Kenapa Tuhan rindu mengubah kita? Karena Tuhan mau kita menjadi gambarannya di muka bumi ini, Bapak Ibu Saudara-saudariku. Tuhan mau kita menjadi gambarannya di tempat kita tinggal. Tuhan mau kita menjadi gambarannya di tempat kita kuliah. Tuhan mau kita menjadi gambarannya di tempat kita bekerja. Tuhan mau kita menjadi gambarannya di tempat kita berusaha. Itulah menjadi tujuan Tuhan. Kenapa hari lepas hari Tuhan mau mengubah setiap kita. Dan firman Tuhan katakan di dalam Markus 7 ayat 21 sampai 23. Saya bacakan buat setiap kita. Ini hal yang penting supaya kita menjadi serupa, segambar dengan Kristus. Karena tidak tiba-tiba berubah, gitu kita langsung berubah, tidak. Tapi ada suatu proses-proses yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Sehingga kita berubah serupa segambar dengan Kristus. Dikatakan sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam, menajiskan orang. Mungkin sebelum kita lahir baru, sebelum kita terima Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang yang sama yang difirmankan Tuhan ini. Kita adalah orang-orang yang sombong, kita adalah orang-orang yang pezina, kita adalah orang-orang yang serakah, kita adalah orang-orang yang jahat. Dikatakan sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran. Kenapa Amsal katakan jagalah hati dari segala sesuatunya. Kita harus menjaga setiap hati kita. Bagaimana kita menjaga hati kita? Pasti kita harus menginputkan sesuatu yang baik supaya outputnya adalah sesuatu yang baik. Inputan itu tergantung, output itu tergantung daripada apa inputannya. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang suka berzina, saya percaya tidak menunggu waktu kita akan menjadi orang-orang yang berzina juga. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang suka pemarah, tidak menunggu waktu yang lama kita juga akan menjadi seorang yang temperamen. Kenapa anak kecil mungkin keluar, saya melihat anak-anak saya, waktu saya antar mereka ke sekolah, begitu ada teman-teman yang mengatakan kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang tidak benar, kata-kata yang tidak patut untuk diucapkan oleh anak-anak. Saya sampaikan mungkin di rumah mereka menyampaikan. Dia katakan, "Hai biang." Mungkin kalau orang Batak tahu seperti ini, apa biang itu. Dia panggil teman-temannya, "Hai biang." Tahu itu artinya. Saya sampaikan. Dia sambut itu, "Hai anjing." Berarti di rumah ada kata-kata yang disampaikan kepada dia seperti itu. "Sip babi." Itu yang kata-kata dia. Terus anak saya, "Apa artinya sip babami, Pak?" Ya, dia mulutmu, nak. Ya. Kenapa teman saya itu selalu ngomong seperti itu? "Ai biang, sip babami." Nah, saya berarti dia mendapatkan inputan seperti itu di rumah mungkin. Orang tuanya menyampaikan seperti itu sehingga waktu dia berinteraksi dengan teman-teman dia menyampaikan juga kata-kata seperti itu. Yang tidak pantas, yang mungkin bukan kata-kata berkat tapi kata-kata kutuk yang keluar dari mulut dia. Waktu kita bergaul dengan orang-orang yang mungkin penuh dengan kata-kata kutuk, maka kita pun akan menjadi dipenuhi dengan kata-kata kutuk.
Bagaimana supaya kita menjadi cerminan Allah, bagaimana supaya kita diubah dan diperbarui, Bapak Ibu Saudara-saudariku. Kita perlu bergaul karib dengan Tuhan. Kita perlu inputan daripada firman Tuhan, sehingga waktu ada reaksi-reaksi, kondisi-kondisi terjadi dalam kehidupan kita, yang keluar adalah firman Tuhan, yang keluar adalah suatu pengharapan, yang keluar adalah ketidakputusasaan. Sama seperti Simon Petrus tadi waktu dia diperintahkan oleh Tuhan untuk menebar jalannya kembali bersama-sama dengan Tuhan. Karena dia sudah mendengarkan khotbah daripada Tuhan, dia berkata bahwa karena Engkau yang memerintahkan, maka aku akan melakukan apa yang Engkau perintahkan. Waktu kita merenungkan, waktu kita mendengar perkataan-perkataan daripada Tuhan, jadi penting sekali Bapak Ibu Saudara-saudariku, inputan-inputan yang baik masuk ke dalam diri kita. Kalau kita selalu berkumpul dengan orang-orang yang selalu bergosip, yang ngomongin ketidakpuasan terhadap pemimpin, ketidakpuasan dengan orang-orang, bahkan semua orang dia merasa tidak baik, tidak ada lagi yang benar di dunia ini, kita lambat laun juga akan menjadi orang yang sama. Sehingga kita melihat bahwa tidak ada lagi orang yang baik, hanya akulah yang paling sempurna di muka bumi ini. Sehingga kita semakin menjauhkan diri kita, semakin membuat kita tidak baik, ya. Dan Tuhan mau supaya setiap kita menjaga hati kita. Dengan apa kita menjaga hati kita? Dengan firman Allah, merenungkan firman Allah setiap hari. Berikutnya Bapak Ibu Saudara-saudariku, surat Kristus yang terbuka. Tuhan rindu supaya kita menjadi terang Kristus di tengah dunia ini. Saya mau sampaikan bahwa Kristus adalah terang di dunia ini. Dari Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tuhan rindu Bapak Ibu Saudara-saudariku, seluruh manusia di muka bumi ini memuliakan Dia. Tuhan rindu supaya seluruh orang-orang yang ada di kampus kita, orang-orang yang ada di kantor kita, orang-orang yang ada di tempat tinggal kita, adalah Tuhan rindu supaya memuliakan Tuhan. Firman Tuhan katakan apa yang dikatakan, demikian hendaknya terangmu bercahaya. Tuhan mau supaya kita terang, kita bercahaya di tempat di mana Tuhan menempatkan kita. Terang kita bercahaya di tengah-tengah kampus kita. Dan dikatakan perbuatan yang baik, mereka melihat perbuatan yang baik dari dalam diri kita. Saya sudah sampaikan tadi bahwa setiap orang yang lahir baru, saya percaya, dan dia bertumbuh di dalam Kristus, pasti kehidupan dia berubah. Tadi saya sudah kasih contoh saudara kita Afrija. Di awal mungkin masuk kampus dia seorang yang cuek, tapi begitu dia lahir baru, ikut komsel, dimuridkan, kehidupan dia mulai berubah. Dia datang ke kampus, dia bukan menjadi orang yang cuek, tapi dia menjadi orang yang peduli terhadap orang-orang di sekelilingnya. Sehingga ada teman-teman dia mungkin mengalami kesulitan, dia mulai peduli dan dia mulai care, dia mulai menunjukkan kebaikan Kristus di dalam kehidupan dia. Di dalam tempat kita tinggal, di dalam kampus kita, di dalam kantor kita, di dalam sekolah kita, Tuhan mau supaya perbuatan baik kita kelihatan. Kita tidak sedang, oh yang penting saya menjalani kehidupan saya, mau orang lain seperti apa terserah. Yang penting saya tidak mengganggu dia. Tuhan tidak mau seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudariku. Tapi Tuhan mau supaya orang-orang boleh melihat perbuatan-perbuatan baik kita. Kita tidak menjadi orang-orang yang pasif. Tujuannya adalah supaya Tuhan dipermuliakan. Ya, dikatakan Bapamu di surga dipermuliakan. Bahwa kita tidak ada motivasi-motivasi yang lain. Ya, mungkin kalau hari-hari ini lagi musim-musim ini ya, pemilihan calon legislatif dan pilpres nanti. Mungkin mulai kita melihat ada orang mulai baik nih. Mungkin ngasih sembako mungkin. Yang tadinya mungkin tidak pernah ingat kita. Tapi hari-hari ini mungkin mulai banyak perhatian. Dengan satu motivasi apa? Supaya dia dicoblos. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan tidak seperti itu. Kita berbuat baik supaya Bapa kita dipermuliakan. Kita berbuat baik supaya Tuhan diagungkan. Kita berbuat baik supaya Tuhan disenangkan melalui apa yang menjadi kita lakukan. Sehingga kehadiran kita di tempat demi tempat membawa suatu pembaharuan.
Ya, satu ketika saya di tempat saya bekerja dulu, ya, kilas balik sedikit. Saya pas Jumatan saya ngobrol dengan salah satu orang teller pada waktu itu, dan dia sampaikan, pertama pertanyaan dia adalah tentang Tuhan Yesus tidak disalibkan. Dia bilang, Pak, kata guru ngaji saya, bahwa Tuhan Yesus itu tidak disalibkan, tapi dia digantikan oleh muridnya. Ya udah, kesempatan, karena dia nanya, kesempatan saya menceritakan. Ya, saya jelaskan sepemahaman saya jelaskan sepengetahuan saya jelaskan bahwa Tuhan Yesus itu adalah benar, dia disalibkan, dan dia mau kalau seandainya Nabi Ibrahim dikatakan Tuhan mengajarkan supaya kalau seandainya kita berbuat dosa, kita memberikan korban, dan Isa Al-Masih Yesus, dia sudah menanggung korban itu semuanya. Tidak ada perlu lagi korban-korban. Dia dikatakan bahwa di kitab kami saya sampaikan bahwa terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib, dan dia sudah menanggung setiap kutuk-kutuk kita di kayu salib. Singkat cerita, dia cerita, setelah kami bahas tentang apa yang menjadi iman kepercayaan saya, dia cerita, Pak, saya amat-amati, ternyata Bapak ini bukan orang yang jahat seperti yang disampaikan oleh guru-guru saya juga. Ya, nah, guru-guru saya menyampaikan kepada saya bahwa pengikut Kristus, orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang jahat. Orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang bau. Kenapa? Karena mereka makan babi dan bau rasanya. Itu yang disampaikan dan disampaikan kepada dia. Tapi dia menyampaikan setelah kami berinteraksi begitu cukup lama bersama-sama, dan dia sampaikan, Pak, ternyata Bapak tidak sama seperti apa yang disampaikan oleh guru saya. Tidak perlu kita banyak berbicara, tidak perlu mungkin kita banyak berkata-kata, tapi orang bisa melihat hari lepas hari apa yang kita kerjakan di tempat kita bekerja. Kita orang-orang yang disiplin, kita orang-orang yang membangun integritas. Begitu ada orang, ada pernah pada waktu itu seorang ibu, waktu saya kunjungan ke tempat usahanya, dia kasih saya amplop, dia masukkan ke kantong saya. Pas di kantor saya buka, ada 500.000 di sana. Ini buat pulsa dan bensin kamu. Saya sampaikan kepada semua orang yang ada di sana. Tadi saya dikasih oleh seorang ibu 500.000. Buat berita acara kita masukkan ke dalam rekeningnya. Bahwa tadi saya tidak menolak karena saya takut sekali menyinggung perasaannya. Kita membangun suatu integritas, karena disampaikan di tempat kami bekerja pada waktu itu adalah suatu tindakan fraud kalau seandainya kita menerima uang daripada nasabah yang bukan hak kita. Nah, kita membangun suatu sikap-sikap dan orang lain melihat nilai-nilai yang kita bangun. Ada integritas, ada sesuatu yang dilihat oleh orang lain. Ya. Yang berikutnya saya mau sampaikan bahwa Tuhan rindu supaya setiap orang percaya, orang Kristen itu menjadi teladan. Saya berkatakan, jangan seorang pun, Rasul Paulus menyampaikan kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Ada pepatah mengatakan, satu teladan lebih baik daripada 1000 kata-kata. Satu teladan bisa mengubahkan orang daripada 1000 kata-kata. Terkadang orang melihat keteladanan kita. Sekalipun mungkin kita banyak kata-kata, banyak hari-hari ini kita melihat banyak orang berkata-kata, pintar berbicara, pintar khotbah mungkin, tapi dia tidak melakukan apa yang dia sampaikan. Sehingga dia sampaikan mungkin, ya saya juga mungkin masih sedang bertumbuh. Tapi begitu dia menyampaikan kepada orang mungkin begitu tajam. Tapi begitu orang lihat, dia tidak menjadi teladan dalam kehidupan dia, dalam kehidupan. Sehingga orang mungkin mulai tidak respect. Mungkin mulai orang banyak hari-hari ini, anak-anak muda. Mulai beberapa waktu yang lalu saya ada seminar dikatakan bahwa banyak sekali anak-anak muda hari-hari ini tidak mau datang ke gereja. Kenapa? Karena dia melihat tidak ada satu keteladanan di dalam gereja. Tidak ada kasih mungkin di sana. Hanya perkataan tapi tidak dengan perbuatan. Mulai orang kecewa.
ya. Ada satu buletin yang saya baca tadi Bapak Ibu Saudara-saudariku, disampaikan bahwa mungkin sudah sering juga Bapak Ibu Saudara-saudariku baca juga, dikatakan Mahatma Gandhi, ya, mungkin sudah sering Bapak Ibu Saudara-saudariku. Mahatma Gandhi dikatakan kalau seandainya semua orang-orang percaya sama seperti khotbah Yesus di bukit, saya akan percaya, saya akan menerima, saya akan menjadi seorang Kristen. Tapi karena saya melihat bahwa dia kecewa pada waktu itu, ya, di buletin itu ditulis bahwa dia kecewa waktu dia datang ke gereja, dan di dalam gereja itu adalah orang-orang kulit putih semuanya. Orang kulit putih melarang dia masuk ke dalam gereja itu. Dia bilang, kita tidak sama, kamu kulit hitam, kamu tidak boleh masuk ke ini. Sehingga dia sangat kecewa. Ada satu lagi namanya Anton yang pendiri gereja setan, ya. Dia seorang pelayan, ya. Di dalam buletin itu dikatakan dia seorang pelayan, tapi dia melihat waktu keluar dari ibadah ada begitu anak-anak yang banyak munafik. Banyak setelah di ibadah dia begitu kelihatannya suci, kelihatannya begitu baik, tapi di luar dia melakukan seks bebas, di luar dia melakukan hal-hal yang tidak suci. Sehingga pendiri daripada gereja setan ini, jemaat setan ini, dia keluar dan dia mendirikan, dia bilang lebih baik saya dirikan komunitas dan saya bebas berseks bebas di sini. Banyak sekali Bapak Ibu Saudara-saudariku, orang-orang tidak percaya kepada Kristus karena gereja tidak menjadi teladan. Gereja tidak menjadi gambaran Kristus. Gereja tidak menjadi suratan Kristus yang terbuka. Tadi saya sudah sampaikan bahwa suratan Kristus yang terbuka Tuhan sendiri yang menuliskannya melalui rohnya. Dia mengubahkan kehidupan kita supaya dilihat oleh dunia dengan satu tujuan, supaya Kristus dikenal, Kristus dipermuliakan. Tapi banyak sekali hari-hari ini orang-orang Kristen, orang-orang percaya mulai kendor, mulai tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ya, saya mau sampaikan sore hari ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau menjadi suratan Kristus yang terbuka. Di kampus kita, di lingkungan kita, di tempat kita bekerja, dimanapun kita Tuhan tempatkan, kita menjadi suratan Kristus di sana. Kita menjadi orang-orang yang tidak kompromi. Kita menjadi orang-orang yang tidak sedang mengikuti alur dunia ini, tapi kita berbeda daripada dunia ini. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudariku, ya, kita mau menjadi suratan Kristus yang terbuka. Coba toel kiri kanannya, kamu adalah surat Kristus yang terbuka. Silakan. Amin. Ya, sudah diingatkan, ya. Saya berharap kebenaran ini boleh merema atas setiap kita pada sore hari ini, dan kita benar-benar membangun kehidupan kita. Kita benar-benar sadar bahwa kita ini adalah surat Kristus. Seperti yang di awal tadi saya sampaikan, berbicara tentang surat itu adalah sesuatu yang dinanti-nantikan, sesuatu yang dirindu-rindukan. Kalau kita menanti-nantikan surat cinta, mungkin wah, kalau seandainya kebiasaan pacar kita ngirim di hari Rabu, mungkin hari Selasa itu sudah nggak bisa tidur. Kira-kira apa nanti kata-kata yang disampaikan oleh pacar saya, ya? Mungkin seperti itu sudah. Ini Tuhan sampaikan bahwa kita adalah suratan Kristus yang terbuka. Saya percaya bahwa orang-orang dunia ini sedang menanti-nantikan kita. Amin. Orang-orang di dunia ini sedang menanti-nantikan kita. Suku-suku yang ada di sekitar kita, mereka sedang menanti-nantikan surat Kristus yang terbuka. Mereka mau membaca, mereka mau melihat, mereka mau meneladani bagaimana kita membangun rumah tangga, bagaimana kita hidup di kampus, bagaimana kita hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mereka mau meneladani, mereka mau melihat. Saya percaya bahwa pulang dari tempat ini ada perubahan-perubahan yang Tuhan kerjakan dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Baik, karena waktunya sudah habis, kita mau datang pada Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya Bapa. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya Tuhan.
Haleluya. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Firman-Mu menyampaikan bahwa kami adalah surat Kristus yang dapat dilihat, dapat dibaca oleh semua orang. Dan firman Tuhan katakan, biarlah perbuatan baik kami ini Tuhan boleh dilihat, boleh dirasakan oleh semua orang, supaya Engkau dipermuliakan Bapa, supaya Engkau ditinggikan, bukan supaya kami yang dipuji Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami bukan berbicara tentang kami, tapi berbicara tentang Engkau Tuhan. Apapun yang kami lakukan hari-hari ini, mungkin saat kami berbuat baik kepada teman-teman kami kuliah, kami rindu Tuhan supaya mereka boleh mengenal Engkau melalui kehidupan kami. Sekalipun hari-hari ini kami sedang memperhatikan, mungkin membangun satu hubungan, dan kami berbuat baik kepada tetangga-tetangga kami. Satu kerinduan kami Bapa, supaya tetangga-tetangga kami boleh mengalami keselamatan yang daripada-Mu. Mungkin hari-hari ini kami sedang berbuat baik kepada teman-teman kami bekerja Tuhan. Kami memperhatikan mereka, kami peduli terhadap kehidupan permasalahan mereka Tuhan, dengan satu tujuan Tuhan. Kami rindu supaya mereka mendapatkan keselamatan yang daripada-Mu Tuhan, dan mereka mempermuliakan Engkau Bapa. Kalau hari-hari ini Tuhan, masih banyak kekurangan dalam diri kami Tuhan, sehingga kami tidak menjadi suratan Kristus yang terbuka. Kami melihat begitu banyak gereja-gereja, orang-orang Kristen yang hari ini tidak menjadi teladan, tidak mencerminkan gambaran Allah di muka bumi, sehingga orang malas untuk datang ke gereja, sehingga orang-orang malas percaya kepada Engkau Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan, dan kami rindu Tuhan Kau terus ubahkan kami Tuhan, Kau terus perbaharui kami Tuhan. Mungkin kami adalah orang-orang yang sombong, mungkin kami orang-orang yang keras Tuhan, mungkin kami orang-orang yang tidak peduli terhadap orang-orang di sekitar kami. Mari berbicara kepada kami sore hari ini Tuhan. Ubah hati kami Tuhan, ubah seluruh kehidupan kami Tuhan. Mungkin kami adalah orang-orang yang acuh Tuhan, orang-orang yang cuek. Kami rindu Tuhan sore hari ini Tuhan, Roh Allah bisa mengubah, memperbaharui kami Tuhan. Kita puji Tuhan, kita katakan, ini aku utuslah Tuhan. Kerinduanku selalu berada. Saya undang seluruh jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kau berada, katakan kerinduanku, kerinduanku selalu bekerja seperti Bapa-Ku bekerja. Ku dengarkan Tuhan isi hatimu saat Kau panggilku, siap, ini aku utuslah Tuhan. Setiap kami gereja-Mu Tuhan, ini aku utuslah Tuhan. Kemanapun Kau pilih, kemudian yang Kau pilih, ini aku utuslah Tuhan, dan ku kan pergi. Sekali lagi kita katakan, kerinduanku, kerinduanku selalu berada di tempat Kau berada. Kerinduanku selalu bekerja seperti Bapa-Ku bekerja. Ku dengarkan
ya Bapa. Kami relakan diri kami Tuhan, menjadi seperti apa yang Tuhan mau ya Bapa. Kami relakan diri kami sepenuhnya menjadi seperti apa yang Tuhan mau Tuhan. Supaya benar hidup kami memancarkan kasih-Mu, hidup kami memancarkan kemuliaan-Mu Tuhan. Sehingga banyak jiwa boleh dibawa mengenal Yesus, mengenal Allah yang hidup yang menyelamatkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Kami juga mau beri yang terbaik untuk kepujian bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, hanya dalam nama Yesus, haleluya, amin.